Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat buat rekan-rekan semua pencari nafkah, pencari rezeki buat orang-orang yang kita cintai. Rekan-rekan semua, sedikit quotes dari saya, jadikan diri kita selalu dirindukan oleh orang-orang yang kita sayangi. Rekan-rekan semua, dalam pertemuan kali ini ada satu pertanyaan. Pak Iwan, saya ini baru jadi sales, belajar jadi sales itu apa yang harus saya lakukan? Jadi buat rekan-rekan semua, yang harus kita lakukan, yang pertama itu kita harus belajar tentang soft skill, tentang kemampuan dalam diri kita, seperti attitude yang bagus, cara bicara yang tersusun, kemudian kita sopan santun ke konsumen dan sebagainya, yang intinya membuat konsumen itu senang, konsumen itu merasa senang, bahagia ketika kita datang. Semisal begitu kita datang ke konsumen, Ibu selamat pagi, ya, seperti sambil tersenyum, atau Ibu assalamualaikum, Ibu gimana kabar, dan sebagainya, seperti itu kemampuan dari dalam kita. Kamu misalnya dia, si ibunya, oh iya dan sebagainya, tanya dari mana, kemudian dia cerita, kita dengarkan dia cerita, itu kemampuan dari dalam diri kita, dan itu harus dimiliki oleh seorang sales. Jadi sales itu nggak bisa datang ke konsumen dengan raut muka yang yang membosankan, yang buat orang enggak semangat, itu nggak bisa, karena semangat itu bisa nular karena semua. Saya berangkat mulai kerja dengan keyakinan, ketemu dengan orang semangat, orang akan ikut semangat. Jadi itu harus kita miliki rekan-rekannya semua ya. Pelajari tentang soft skill. Mungkin nanti kita akan bicara tentang apa aja soft skill dalam diri kita, itu yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita juga harus punya kemampuan hard skillnya. Kalau hard skill itu biasanya di product knowledge atau pengetahuan mengenai produk yang kita tawarkan. Jadi kita belajar, kalau saya bekerja di sebuah perusahaan elektronik, laptop misalnya, kita harus tahu tentang ini, minimal itu operasionalnya, tahu, oh ibu ini keuntungan barang kita itu di sini, oh ibu merek ini itu dan sebagainya. Misal kalau kita di elektronik seperti TV, kulkas, freezer, AC dan sebagainya, semisal ya rekan-rekan semua, itu pelajari semua. Jadi pelajari semua. Memang betul bahwa orang yang punya kemampuan produknya hebat itu nggak mempengaruhi closing. Tapi konsumen, ketika apalagi konsumen sampai bertanya, Pak, kalau saya mau ambil TV semisal, yang bagus yang mana ya? Nah, ketika itu muncul, kita langsung akan bisa ceritakan pengetahuan tentang produk itu. Kita ceritakan konsumen, konsumen akan percaya dengan kita. Nah, itu harus punya kemampuan. Jadi pertama harus punya kemampuan soft skill, yang kedua harus punya kemampuan hard skillnya, seperti jadi saya bilang tentang product knowledge. Product knowledge itu atau pengetahuan mengenai produk itu salah satu senjata kita di lapangan. Jadi itu harus pelajari. Kemudian yang ketiga, kalau saya urutkan ketiga, itu cara memasarkannya dulu. Saya ini baru jadi sales nih, yang saya tawarin siapa dulu nih? Kan seperti itu rekan-rekan ya. Jadi yang kita tawarkan itu, kalau saya biasa berbicara itu tentang ada ring-ringnya. Ring 1, ring 2, ring 3, dan ada ring yang tidak terbatas atau no limit, tidak ada batas. Kalau dalam ring pertama, itu biasanya saudara-saudara kita rekan-rekan. Misal segmen saya adalah menawarkan barang ke mereka yang punya usaha, warung, toko, dan sebagainya. Maka yang harus kita datangin dulu, triknya, kita tawarkan saudara kita dulu. Misalnya, Om, Paman, Bi, Uwa, saya hari ini kerja di perusahaan seperti ini, saya tawarkan. Itu kenapa? Kita melatih mental kita. Kita kalau berbicara dengan saudara kita, ketika kita salah menjelaskan, kita nggak gugup, nggak malu, nggak nervous gitu. Nah, jadi saudara kita datangin, tapi kan saudara kita yang masuk kriteria dalam usaha untuk barang yang kita tawarkan kan nggak banyak. Mungkin ada 100, kita punya 100 saudara. Mungkin hanya 10 orang yang mereka itu punya usaha. Setelah 10 orang itu kita datangin kan akan habis. Mungkin hanya dalam 1 minggu kita udah nggak ada lagi. Nah, ring kedua bukalah rekan-rekan kita. Kan misalnya kita punya teman, temannya ibunya ada usaha nih, kita tawarin, tukang misalnya bandar ayam misalnya. Saya ke teman itu, aku mau nawarin ibu kamu dong
barang yang mungkin dibutuhkan untuk keperluan usaha dia, misalnya oh itu cold roomnya buat naro ayam, mungkin mesin cabut bulu ayamnya atau keperluan lain, itu teman. Tapi itu benar terbatas rekan-rekan. Saya punya 100 teman misalnya, mungkin dari 100 teman itu kurang lebih 10 orang dari mereka itu yang orang tuanya ada usaha, atau teman kita itu usaha. Terbatas, mungkin 1 minggu habis datangin, hari ini yang satu, hari ini satu, hari itu akan terbatas, dan itu akan habis, limit itu terbatas. Nah kemudian kita ring ketiga berikut lagi, itu referensi dari orang-orang ini. Misalnya saya punya temennya orangnya ada usaha, Pak minta referensi dong Pak, siapa teman Bapak yang ada usaha, nah itu. Nah nanti rank itu, tapi itu pun akan habis, akan ada masa, akan ada batasnya, ada limitnya. Nah dari situ, nah ring yang terakhir itu yang ring tidak ada batas atau limited, no limit, itu tidak ada batas. Nah itulah yang harus kita berjuang di situ. Mungkin keluar dari rumah kita jarak 1 kilo, udah ada toko, ada warung, kita nggak kenal dengan mereka, nah kita tawarin, nah itulah Pak, rekan-rekan semua. Jadi rekan semua itu yang harus kita pelajari dari situ. Tidak terbatas. Mungkin kalau hari ini saya ada di Jakarta, karena semua itu di Jakarta berapa juta toko yang ada, berapa ratus ribu toko yang orangnya tidak kenal dengan kita. Nah datangi mereka. Nah itulah yang harus kita pelajari dulu. Atau mungkin kalau ada juga dengan cara seperti ini. Kemudian itu ring dari penjualan. Kemudian cara menjualnya bagaimana? Kita ini dari seperti ini jadi sales, dan ini selalu dipakai oleh pemasaran, oleh orang sales seperti saya dulu jadi sales, kemudian rekan-rekan saya, mungkin teman juga seperti itu, dengan menggunakan marketing funnel. Marketing funnel itu, atau kita biasa disebut dengan corong. Funnel itu corong, marketing itu kan lebih penjualan. Cara menjual itu menawarkan barang dengan cara seperti corong. Corong itu dari atasnya besar, ke bawahnya itu menjadi kecil. Itulah penjualan itu seperti itu rekan-rekan semua. Jadi contoh begini. Saya yang pertama contoh. Yang paling atas itu awareness. Awareness itu kalau bahasa Indonesia aware itu memperkenalkan diri lah, aware. Jadi misalnya saya contoh dari perusahaan A. Nah, satu hari saya tawarkan 100 toko. Saya datang ke toko ini, Pak, saya dari perusahaan ini, saya tawarkan ini, Pak, dengan ini keunggulan. Satu toko ada respon, alhamdulillah. Nggak ada respon nggak apa-apa, kita sudah memperkenalkan. Sampai satu hari bisa 100 toko yang kita tawarkan. 1 bulan bisa 1000 toko misalnya, atau 2000 toko yang kita tawarkan. Dari 2000 toko yang kita tawarkan, nah itu kemungkinannya hanya 10% itu udah bagus, atau dari 2000 itu masih 100 orang yang respon. Jadi jangan pernah putus asa kalau nawarin, tawarkan. Nah itu awareness aja, kita kenalkan dulu, titip kartu nama, kita tempel kartu nama. Nah setelah kita kenalkan ke konsumen, kita kan sudah kenalkan nih. Nah itu ada yang lebih, segmen yang lebih pendek lagi, ada di situ namanya consideration, atau mereka itu mau kepo, pengen tahu. Nah, dari 2000 yang kita tawarkan, mungkin ada 200 orang yang bertanya, perusahaan A itu perusahaan apa sih Pak? Bang, itu yang dijual apa aja sih Mas? Gimana sih cara kreditnya? Apa aja dan sebagainya. Nah, itu ada orang yang pengen tahu. Dari 2000 merucut ke 100 orang atau 200 orang yang mereka bertanya. Nah, dari situ, dari tingkat ke situ, kemudian ada ke conversion. Conversion itu perpindahan. Saya contohkan seperti ini. Dulu, misalnya kita tawarkan seseorang ke toko, oh iya, dia tertarik dengan kita, dengan cara kita bicara, kita nawarkan barang, mereka tertarik. Setelah tertarik, lalu mereka ada keinginan untuk pindah, conversion. Mungkin dulu dia biasa ambil barang dari perusahaan B. Ketika kita datang dengan tata cara kita, dengan cara kita yang membuat mereka itu merasa dihargai, merasa mereka didengarkan oleh mereka ketika dibaca, nah dia akan pindah ke kita. Ya udah, oke lah, misalnya begini. Oke lah Mas Iwan, saya coba ambil AC deh, berapa sehari angsurannya. Nah itu mereka mulai conversion. Tapi
dari awareness yang 2000 kemudian conversion atau tanya-tanya ke 200 akan mengerucut lagi ke orang yang mau conversion, mau pindah ke kita, itu sangat kemungkinan paling sekitar 20 atau 10 orang mengerucut seperti ini. Nah, setelah itu dari conversion baru kita yang disebut dengan loyalty. Nah, loyalty ini adalah kepercayaan mereka terhadap kita, loyalitas mereka terhadap kita. Nah, mereka sudah ambil ke kita, kemudian kita perbaiki sama dia perbaikan hubungin terus. Hubungan dengan mereka itu jangan putus. Mampir ke sana, kita ngobrol, mampir ke sana, kita cerita ini sehingga mereka sudah terpaku dengan kita. Nah, dari situ, kita kemudian ketika mereka sudah percaya sama kita, dia mau ambil barang lagi, maka akan terus. Nah, itu mereka sudah percaya dengan kita. Kemudian yang terakhir yang memang itu sangat ditunggu oleh seorang salesman atau yang memang tujuannya di situ adalah advokasi. Jadi advokasi seperti ini, atau biasa kalau dalam sales sehari itu dibilang referensi. Nah, misalnya saya punya langganan dari 2000 orang yang saya tawarin, ngerucut ke 200 orang yang bertanya-tanya, ngerucut lagi ke 20 orang yang ngambil, kemudian ngerucut lagi ke 10 orang yang menjadi langganan tetap kita, yang sudah percaya kita. Nah, dari yang sekian itu, itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita pelihara. Karena dari mereka itu tuh nanti kita berharap akan mendapatkan referensi. Contoh seperti ini. Saya punya langganan, saya baik ke dia, datang kalau ke sana mampir, ngobrol. Nah, kalau ada yang minta telepon, Pak Iwan, kemari Pak Iwan, ini ada teman saya mau ngambil barang. Oh iya, dan sebagainya terus. Dan seperti itu yang diharapkan. Kemudian kita pun nggak cuma stagnan seperti itu. Nah, kita ke konsumen kita yang baik itu, ke konsumen kita yang bayarnya bagus dan sebagainya itu, kita kasih ke mereka juga reward. Nah, Ibu, misalnya nanti kalau ada orang yang ambil, Ibu nanti saya kasih hadiah, atau mungkin Ibu saya kasih persenan sekian, itu tidak apa-apa. Karena itu akan mengundang mereka, akan menjadikan mereka terus kasih referensi buat kita. Jadi itu rekan-rekan semua. Jadi kalau misalnya sales baru, kemudian mau belajar jadi sales, ya seperti itu. Dan buat rekan sales baru juga, saya selalu wanti-wanti kepada sales-sales saya pun, kalau menawarkan barang, jangan langsung kasih kartu nama. Misalnya gitu, misalnya contoh seperti ini. Assalamualaikum Ibu. Oh iya, dari mana? Nah, Ibu, saya dari perusahaan. Ibu, maaf Ibu ya mengganggu. Ini saya mau tawarkan barang, cuma di kita model angsuran harian Ibu dan sebagainya. Misal bahasanya seperti itu. Nah, atau kan masing-masing ada trik. Nah, itu langsung jangan begitu datang kita kasih kartu nama. Nah, dari ini nggak boleh. Jadi kita datang ke konsumen, kita ngobrol dulu sama konsumen, cari tahu dulu konsumen dan sebagainya. Nah, itulah rekan-rekan semua. Nah, nanti setelah kita bicara banyak dengan konsumen, nah kemudian setelah itu konsumen tidak respon atau udah respon tapi sebatas itu, nah baru kali itulah kita kasih kartu nama. Karena penolakan yang paling gampang dari seorang calon konsumen adalah dengan meminta kartu nama. Jadi ketika kita bicara dia minta kartu nama, itu artinya udah menolak kita. Nah, dengan alasan mereka banyak, katanya nanti saya hubungin, nanti saya ngomong sama istri saya dulu, nanti saya izin suami saya dulu dan sebagainya. Nah, itu buat rekan-rekan sales yang baru yang saya bisa jelaskan seperti itu. Oke rekan-rekan, ada nanti kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa di komen. Oke rekan-rekan, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti di pertemuan kita berikutnya saya akan lebih banyak lagi memberikan tips-tips cara bagaimana untuk kita bekerja di lapangan. Rekan-rekan semua, semangat terus, maju terus, pantang mundur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.